Kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Berbahagialah mereka yang tulus hati, karena mereka akan melihat Allah." Pagi ini Roh Kudus mengajari saya tentang hati yang tulus. Pertahankan dan jagai hal tersebut, kata Tuhan. Karena hati itulah yang akan membuatmu tinggal dalam hadiratku dan senantiasa ada dalam lingkupan damai sejahtera. Bahkan engkau akan senantiasa berbahagia, bukan karena hal eksternal, melainkan karena engkau melihat wajahku setiap saat. Dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 25-26 dituliskan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hati yang tulus akan membuat frekuensi rohani kita melampaui segala frekuensi di dunia ini. Membuat kita dapat melihat wajah Tuhan. Lalu apa yang sebetulnya dimaksud dengan melihat wajah Tuhan? Melihat wajah Tuhan selalu berbicara tentang kondisi hati yang bersih dan tulus. Karena memikirkan hal-hal yang dari roh. Sehingga hidup kita tidak dipengaruhi oleh wajah yang lainnya. Dalam hal ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat eksternal, situasi, keadaan, ataupun orang-orang di sekitar kita. Mengapa secara spesifik disebutkan wajah? Karena ekspresi wajah dapat memancarkan kondisi hati dan emosi seseorang. Jadi jika kebahagiaan kita bergantung pada manusia, maka emosi kita pun akan mengalami banyak perubahan seturut dengan emosi orang lain. Tapi jika kebahagiaan kita bergantung pada Tuhan, karena kita senantiasa melihat wajah Tuhan, maka hanya kedamaian dan sukacitalah yang akan kita terima. Sebab Tuhan memang sumber kedamaian dan sukacita. Hal itu tidak akan pernah berubah dalam segala keadaan. Jadi bukan Tuhan yang mengikuti suasana, tapi Dia yang menciptakan suasana dan kondisi. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 dalam terjemahan baru dituliskan dengan kata-kata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sedang dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, berbahagialah mereka yang mengusahakan perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Begitulah cara Bapa kita bekerja. Saat hati kita tulus dan melihat wajahnya, maka kedamaian dan sukacita abadi menjadi bagian kita sebagai anak-anaknya. Dengan demikian, hidup kita akan menghadirkan realita kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, betapa penting kita mengalami pekerjaan firman dan roh sampai emosi kita menjadi positif dan ilahi. Sampai hal tersebut terpancar dari wajah kita. Dan kita terus memperkatakan firman untuk membersihkan hati kita dari segala bentuk konflik batin, pencemaran, kelicikan, dan lain-lain. Hati dan pikiran disesuaikan seturut dengan kebenaran firman-Nya. Dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Ayat di atas harus menjadi isi pikiran dan hati kita. Sebab isi menentukan output. Jika isi yang kita miliki adalah kebenaran, maka output dalam kehidupan kita pastilah damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akal. Orang banyak akan melihat kita sebagai pribadi yang berbeda, bisa bersukacita dan tetap merasakan kedamaian dalam segala kondisi apapun. Amin.